disampaikan oleh Bapak Ustaz Ahmad Sutista. Kepadanya kita silakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Al-ayat. Shadaqallahul azim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada sahibul bait, Bapak Adi sekeluarga, pada arif ulama, para asatidz dan asatidzah, Bil Usus, Ustaz Ahlul Ulum, ustaz-ustaz yang lainnya yang disebutkan satu persatu, yang tentu tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya, pengurus wilayah, Bapak RW, Bapak RT, tokoh masyarakat, jamaah Masjid Jami' Nurul Fatah. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah, atas izin Allah kita bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahmi dalam rangka memenuhi undangan Shahibul Bait, dalam rangka kirim doa atas meninggalnya Bapak almarhum Muhammad Sholihin bin Suklan yang memasuki hari yang ke-7. Mudah-mudahan kita doakan almarhum dan almarhumah yang tersebut di sini diampuni segala dosa-dosanya, diterima iman dan Islamnya, dijadikan alam kuburnya sebagai taman-taman surga. Sholawat beriring salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak yang dimuliakan oleh Allah, ada dua hal yang apabila dua hal ini tidak ada di dalam diri manusia, maka kemuliaan manusia di hadapan Allah akan hilang. Apa dua hal itu? Iman dan amal saleh. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat At-Tin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Al-ayat. Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami, kata Allah, telah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik bentuk, sebaik-baik ciptaan. Maka patut bersyukur hadirin, Allah ciptakan kita hari ini sebagai manusia. Kalau seandainya Allah ciptakan kita binatang, Allah rubah hari ini jadi binatang, kita tidak bisa menolaknya. Yang hari ini dijadikan ayam, yang dijadikan kucing, yang dijadikan kambing dan binatang-binatang yang lainnya, itu bukan kehendak mereka, tapi semata-mata karena qudrah dan iradahnya Allah yang tidak bisa diganggu-gugat. Kita dijadikan hari ini, diciptakan oleh Allah sebagai manusia, bukan keinginan kita, dan kita tidak pernah meminta akan hal itu. Oleh karenanya Allah ciptakan kita manusia, dijadikan manusia
semata-mata karena anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri. Kita hadir di kesempatan ini bermacam-macam kita nih anak manusia. Dari suku Anu, dilahirkan dari bapaknya Anu, dilahirkan dari putrinya Anu. Bukan keinginan kita, tapi semata-mata karena anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka syukuri Allah jadikan kita manusia. Karena kalau seandainya Allah jadikan kita sekarang ini buaya, nggak ada yang bisa menolaknya. Semua atas kudrah dan iradahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia Allah ciptakan sebagai makhluk yang sempurna secara fisik dan fisikis. Tapi Allah kemudian katakan summa radadnahu asfala safilin, kemudian kami kembalikan mereka manusia itu menjadi makhluk Allah yang paling hina, illalladzina amanu wa amilus sholihat, melainkan manusia yang beriman dan beramal saleh. Bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah, salah satu penafsiran dari makna asfalas safilin, ulama menafsirkan salah satunya asfalas safilin itu manusia dikembalikan kepada kelemahan, kepada usia tua. Dulu manusia hidupnya badannya kuat, dipanjangkan umurnya, kembali kepada kelemahan. Yang dulu badannya kuat bongkok, dulu yang giginya kuat rontok, mata yang dulu jelas memandang sekarang rabun. Dikembalikan kepada usia tua, kepada kelemahan yang ujung-ujungnya innalillah wa inna ilaihi raji'un, kami ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Dan ketika kita kembali kepada Allah, ulama katakan su'ul khotimah atau husnul khotimah. Manusia itu akan dikembalikan kepada Allah dengan apa? Su'ul khotimah, buruk akhirnya, melainkan mereka orang yang beriman dan beramal saleh. Tuh hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita hadir Pak di hari yang ke-7 atas wafatnya meninggalnya saudara kita Bapak Muhammad Sholihin bin Suklan. Sudah dipanggil kepada Allah, menghadap kepada Allah, dikembalikan kepada Allah. Pelajaran buat kita, kita pun akan seperti itu. Semua kita akan mengalami dan pasti datangnya itu. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa, yang bernapas pasti akan mati, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita nggak tahu kembalinya itu su'ul khotimah apa husnul khotimah. Maka ulama mengatakan kembali kepada Allah su'ul khotimah kecuali bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Jaga tuh hadirin, usikum wa nafsi bitaqwallah, yang Allah anugerahkan kepada kita keimanan, maka buktikan keimanan. Apa iman? Yakin dan percaya yang disembah hanya Allah, la ilaha illallah, iqraru bil lisan, diucapkan dengan lisan kita, wa tasdiqu bil qalbi, diyakini dengan hati kita, dan dibuktikan wal amalu bil arkan, dibuktikan dengan amal perbuatan, yaitu amal saleh. Maka hadirin Bapak yang dimuliakan oleh Allah, sebagai renungan dalam kesempatan ini, yang pertama syukuri hari ini Allah jadikan kita manusia, karena manusia itu makhluk yang mulia. Yang kedua syukuri yang Allah anugerahkan kepada kita berupa hidayah, berupa iman dan Islam. Nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Jaga dan mari kita sama-sama buktikan keimanan kita dalam bentuk amal soleh. Karena iman tanpa dibuktikan dengan amal soleh, iman itu dusta. Dan amal soleh tanpa didasari iman, amal soleh itu sia-sia di hadapan Allah. Maka dua hal ini nggak bisa dilepaskan, beriman dan dibuktikan dengan amal soleh. Sampai kapan
sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai ajal roh terlepas dari jasad kita, meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, falahum ajrun ghairu mamnun, dengan membawa pahala yang tidak terbatas, yang terus mengalir. Mudah-mudahan sebagai bahan renungan buat diri kita, meningkatkan keimanan dan keislaman kita, sebagai bekal hidup kita. Jaga dua hal ini, iman dan amal soleh, sampai datang menghadap Allah, menghadap kepada ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.